Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini tentang susunan, seri, dan paralel dari resistor ya. Jadi resistor itu terdiri atas biasanya ada 4 cincin. Ada cincin pertama ini ya, cincin kedua, cincin ketiga, cincin keempat. Cincin keempat ini biasanya perak atau emas warnanya. Fungsi dari resistor ini adalah untuk menghambat arus listrik tadi. Itu simbol ya, simbol. Simbolnya itu dilambangkan seperti ini. Nah ini ya, ini untuk resistor atau resistansi. Nah kemudian untuk susunan resistor. Jadi kita buat nomor ya, kemudian susunan, kemudian rumus ya. Susunan itu susunannya seri. Seri gambarnya seperti ini. Ini ya. Ini R1, R2, R3. Untuk rumus, nah dia yang namanya hambatan. Hambatan itu kalau dimisalkan ya, kalau jalan kita ketemu ada 1 polisi tidur, 2 polisi tidur, 3 polisi tidur, otomatis kan akan dihambat terus seperti itu ya. Nah artinya kalau kita masukkan secara rumus, maka untuk R seri R1 tambah R2 tambah R3 ini ya. Nah kemudian ini untuk R-nya itu. Artinya kalau dia sama berarti I yang lewat di R1, I yang lewat di R2, I yang lewat di R3 itu akan sama untuk seri. Jadi kalau kita buatkan seperti ini, misalnya ini ya, ini adalah I1, ini adalah I2, ini adalah I3, maka I1 itu akan sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Kalau untuk P-nya, jadi misalkan ini dihubungkan dengan sumber tegangan, misalnya baterai gitu ya, dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau sumber tegangan dikasih lambang seperti ini. Jadi ada apa namanya, ada bagian yang lebih panjang, lebih pendek. Nah, yang lebih panjang ini adalah kutub positif dari baterai, yang pendek ini adalah kutub negatif dari baterai. Nah, jadi di sini kalau kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, maka P yang ada di R1, ini kalau kita mau mengukur tegangan itu kan kita apa namanya, paralelkan dengan apa yang mau kita ukur gitu ya. Misalnya ini adalah V1. Nah, maka V totalnya itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Seperti ini. Nah, yang kedua Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, susunan paralel. Jadi kalau paralel susunannya seperti ini. Jadi untuk rumus dari susunan paralel ini adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. I ini misalnya ya, I tadi mengalir dari kutub positif. Ini kutub positif, ini kutub negatif ya. Jadi arus itu mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah itu ya, seperti ini. Jadi arus itu ngalirnya seperti ini. Nih. Nah, ketika di sini ini misalkan kita sebut saja I gitu ya. Kita sebut saja I. Nah, ketika di sini dia kan ketemu titik cabang. Artinya ketika dia ketemu titik cabang, dia kan akan misah gitu ya. Jadi kalau air gitu ya, air ketemu air di sebuah
pipa gitu, kemudian ketemu di percabangan, otomatis kan dia akan mencar gitu ya. Airnya akan berpencar ke 3 pipa yang ada di sini. Ini kita sebut saja misalkan ini adalah I1, I2, ini adalah I3. Nah, maka I yang ini ya, yang ini adalah penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. I yang masuk ini akan sama dengan I yang keluar. Itu ya, hukum apa tuh? I masuk sama dengan I keluar. Saya masih ingat? Oke, betul. Hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, P total itu gimana? Yang ada di R1, ini ya, yang ada di R1, oke, yang ada di R1, R2, dan R3 dengan yang ada di sini itu tegangannya sama, gitu ya. Nih ya. Jadi V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Gitu. Cukup jelas ya. Untuk tegangan, untuk rumus ini yang perlu kalian ingat ini saja, bahwa yang namanya arus itu seperti air. Itu ya, kalau selama dia tidak bercabang, arusnya akan tetap sama. Tapi kalau dia bercabang, dia akan terbagi. Nah, seperti itulah arus. Nah, ini ya, yang I ini. Nah, yang I ini ya, ini. Nah, tapi kalau dia tegangan itu untuk seri dengan paralel. Kalau dia seri, dia dijumlahkan seperti di kasus senter tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau sumber tegangannya besar, untuk mendapatkan lampu senter yang terang kan tegangannya harus besar. Nah, tegangan yang besar itu bisa kita dapat dengan menserikannya, berarti dengan menambahkannya itu ya. Tapi kalau dia paralel, dia akan sama tegangan di tiap-tiap sumber atau komponen dari rangkaian elektronik yang kita maksud gitu ya. Ini. Tapi kalau untuk kelebihannya apa paralel ini? Tegangannya memang sama, tapi kelebihannya apa sehingga dia diparalelkan? Kalau paralel itu ketika satu dicabut, yang lain tidak akan terpengaruh gitu ya. Misalnya nih, R1-nya kita cabut gitu ya. R1-nya kita cabut, maka R2 dengan R3 masih tetap bisa berfungsi. Beda halnya kalau misalnya yang di seri ini R1-nya ini kita cabut misalnya, maka susunannya di sini akan putus. Ini ya, ini misalnya R1-nya nih kita cabut, maka di sini akan putus. Kenapa? Karena dia tidak tersambung. Tapi kalau yang di paralel, walaupun R1-nya dicabut, R2 dan R3-nya tetap bisa berfungsi. Nah, sama kayak di rumah kita gitu ya. Kalau misalnya kita matiin lampu kamar mandi, lampu di ruang tamu itu tetap hidup. Kenapa? Karena dia susunannya paralel. Coba bayangkan kalau misalnya kita susun secara seri gitu ya. Kemudian untuk hambatan, nah hambatan tadi logikanya adalah seperti polisi tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dijejerkan di satu tempat seperti di seri ini, itu otomatis hambatannya akan semakin banyak, akan semakin besar gitu ya. Kalau dia besar, hambatannya besar, berarti dia pasti dijumlah seperti ini ya. Nah, beda halnya dengan yang paralel. Kalau paralel dia diseper seperti ini. Oke, nah itu bisa dilihat yang mana yang paling redup. Lampu yang menyala paling redup adalah, nah bisa dilihat, atau ini Ibu besarkan dulu ininya ya, tegangannya. Ibu besarkan dulu tegangannya. Nah itu bisa dilihat nggak?
Lampu yang menyala paling redup bagian T dan U. Nah, bagian T dan U ya. Ya, Bu. Iya. Bisa dilihat ya. Yang Bisa. paling terang yang mana? Yang paling P. terang lampu yang P. Nah, lampu yang P itu ya. Nah, kalau sudah dilihat di sini, kenapa kira-kira T sama U? Terbagi. Nah, benar itu ya. Tegangannya itu terbagi di dua tempat. Susunan berapa tegangan, berapa kuat arus, berapa susunan yang ada di sini. Jadi kita buat dulu sekarang sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar yang ada di contoh halaman 19 ya. Jadi di sini kita buat saja R dan Q diparalelkan, kemudian S dengan TU tadi sudah diparalelkan juga. Nah, dengan P nanti Diparalelkan sama STU. diparalelkan. Coba kita lihat. Jadi gini kan, ini ya, Ibu buatkan saja seperti ini. Jadi ini seperti ini. Ini P nih. Ini P ya. Kemudian ini TU nih, ya kan? TU ya. Nah, TU itu dia paralelkan dengan S. Itu ya. Oke. Nah, yang ini adalah RQ. Itu ya. Nah, akan seperti ini kan? Nah, ini TU, ini TU dan S ini paralel. Kalau sudah nanti. Nah, jadi kalau sudah kan akan seperti ini. Iya. Ininya ya, apa namanya, alurnya itu ya. Ini adalah RQ. Ini adalah STU. Ini STU ya, sudah berganti nih, sudah STU, ini adalah P. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Serikan. Seri ya, semuanya seri nih. Kenapa seri, Bu? Karena dia tidak bercabang. Ingat, Be, kalau yang namanya tidak bercabang, dia seri. Nah, ini antara P, STU, sama RQ, ini dia sudah diserikan. Nah, kalau sudah diserikan kan akan seperti ini jadinya. Resistor pengganti dari P, Q, R, S, T, U. Nah, seperti itu. Nah, paham nggak? Alurnya Paham, Bu. itu. Itu ya. Paham. Oke. Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian coba nyari berapa sih P, Q, R, S, T, U itu. Pertama ini tadi, pertama ini kita inikan dulu, yang RQ itu diparalelkan, TU-nya diserikan. Oke, coba berapa? RQ-nya diparalelkan. Iya, RQ diparalelkan, RQ itu paralel. Berarti kayak mana, Bu? Seper R paralel gitu ya. Seper R paralel sama dengan seper R ditambah seper R Q. Nah, itu. Berarti berapa? Seper 10 tambah seper 10. Berapa berarti? 10 plus 10. 2 per 10. 2 per 10. Ini baru sepernya kan? Nah, dibalik ya. Ini baru sepernya. Ini baru seper R paralel. Nah, berarti R paralelnya sama dengan 10 bagi 2. 10 bagi Iya. 10 bagi 2. 5 ohm. 5. Itu ya. Nah, di sini tuliskanlah di sini. RQ-nya itu adalah 5 ohm. Nah, itu kan sudah diganti gitu ya. Jadi yang ini tadi, yang 2 tadi jadi 1. Nah, penggantinya adalah 5. Oke, nah sekarang yang TU di sini. Yang TU di sini berapa TU? Tinggal di serikan. RS plus R. Ya, tinggal di serikan ya. RS dengan R. Berapa? TU itu diserikan. Kalau seri tadi apa? Tambah langsung ya. Iya, jadi R seri itu sama dengan RT ditambah RU. RT-nya tadi berapa? 10 galo tadi ya? 10 tambah 10. Berapa berarti? 20 ohm. Nah, kita tulislah di sini. TU di sini adalah 20 ohm.
Ya, Bu. TU di sini tadi, TU tadi yang sudah 20 ohm tadi, kita paralelkan dengan S. Jadi kita buat di situ Berarti TU, S. ya TU dan S itu paralel, gitu ya. Paralel. Nah, kalau paralel berarti kita buat saja seper R paralel sama dengan seper RTU tadi ditambah seper RS. TU tadi berapa? 5. Yang TU? 20. TU TU tadi 20 ohm. 20 ya. Jadi seper 20 ditambah seper S-nya berapa tadi? 10. Berarti berapa nih? Per R. 20 ya. Yang ini? Iya, berarti 3 per 10. 20. Iya, 3 per 20 itu baru seper R paralelnya. R paralel. Nah, berarti kalau R paralelnya kita balikan ya. 20 Iya. per 20 per 3. Nah, 20 per 3 ohm. Nah, itu susunan yang STU. Ini tadi ya. R total itu sama dengan R, karena dia seri tambahkan semua ya. Ya, Bu. Berarti 5 plus 20 plus 20. Nah, R1 bukan R1 di sini. RRI ditambah R STU ditambah dengan RP gitu ya. RRQ tadi adalah 5 tambah STU tadi mana? STU. Nah, ini ya 20 per 3. 20 per 3 tambah 10 sama dengan berapa tuh? 21,67 gitu ya. 21,67. Nah, ini R totalnya itu ya. Nah, kalau kita mau cari, kalau sudah dapat R total, kita tinggal pakai huruf ohm. P sama dengan I kali R. Jadi kalau kita mau cari I adalah P per R. P-nya tadi berapa? P-nya tadi 30 volt tadi ya. 30 volt bagi dengan R totalnya tadi ini 21,67. Nah, kita bagikan 67 1,3 1,38 ya, 1,38440 dan sebagainya ini 1,38 ampere. Nah, ini I-nya. Ini I-nya ya. Nah, sekarang untuk tahu tegangan di P itu kan dia ini ya. Jadi yang di P ini dia kan ngalirnya sama semua nih, dari P, kemudian dari STU, kemudian di RI itu sama semua. I-nya adalah sebesar 1,38. Jadi untuk mencari tegangan di P itu kita bisa masukkan, kita pengen tahu nih benar nggak yang PP yang kita cari ini dengan yang dari simulasi PHIT tadi gitu ya. Jadi di sini PP misalnya ya, I kali dengan R. I-nya tadi 1,38, R-nya tadi 10 ohm ya. Berarti berapa? 13,8. Ya. Nah, coba
Coba kita lihat. Di tugasnya tadi cukup jelas anak-anak ya. Itu tadi mencari tegangan dan kuat arus di masing-masing lampu ya. Iya, Bu. Kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.